Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 451. Cari tahu detailnya terlebih dahulu, lalu buat keputusan. Selama waktu ini, kamu tidak boleh mengambil tindakan apapun. Orang tua dari keluarga Wang segera membuat keputusan yang menentukan. Mengerti, kakek? Wang Rulong mendengar kata-kata itu dan membungkuk sedikit. Juga, terutama Ruli, kamu harus memikirkannya sebelum melakukan sesuatu. Kamu harus memikirkannya, jika tidak ada keluarga Wang, apa yang dapat kamu lakukan? Wang Mengsheng memandang Wang Ruli lagi dan memperingatkan. Dalam hati, saya bertanya-tanya siapa Long Zaitian ini, dan bahkan Qin Yuanlin memanggilnya Tuan. Tuan apa artinya Tuan? Orang yang terbaik adalah yang pertama, dan orang yang bisa unggul dalam bidang tertentu disebut Tuan. Qin Yuanlin juga orang yang sombong dan arogan, dan dia bersedia memanggilnya Tuan. Mengerti, kakek? Wang Ruli berkata dengan acuh tak acuh, tetapi dia sangat sedih. Jika kondisinya memungkinkan, dia ingin menelan Long Zaitian hidup-hidup sekarang. Oke, kalian semua keluar. Rulong, jika kamu menyelidiki sesuatu, kamu harus memberitahuku. Kami sedang mendiskusikannya. Saya merasa hal-hal yang kita hadapi kali ini sangat sulit. Nada bicara Wang Mengsheng agak serius. Kakek yang baik, Wang Ruli menjawab. Setelah itu, keduanya mengucapkan selamat tinggal dan keduanya pergi. Setelah meninggalkan taman mewah, Wang Ruli dan Wang Rulong pergi ke arah yang berbeda dan berpisah. Tuan muda ketiga, oh hei, apa yang kamu lakukan? Mengapa wajahmu bengkak? Siapa yang memukul cetakan tamparan ini? Pada saat ini, seorang adik laki-laki yang tampak seperti seorang Kasim muncul dan sangat terkejut ketika melihat bekas tamparan di wajah Wang Ruli. Pergi dan selidiki seorang pria bernama Long Zaitian. Dia adalah menantu dari keluarga Gu di kota Linjiang. Jika Anda ingin menyelidiki lebih lanjut, Anda harus mencari tahu semuanya. Kemudian, siapkan beberapa orang untukku. Nada bicara Wang Ruli dingin dan otentik. Oke tuan muda ketiga, wanita muda cantik mana gadis cantik yang kamu lihat ini? Apakah mereka yang melakukannya pada wajahmu? Adik laki-laki seperti Kasim itu sangat vulgar dan otentik. Persetan gila, kecantikanmu bisa mencakar orang seperti ini. Cepat lakukan sesuatu, atau tuan muda ini akan membunuhmu. Ketika Wang Ruli mendengar ini, itu karena kemarahannya entah dari mana, apapun adalah seikat ember beras, dan tidak ada yang berguna. Oh, oke, aku pergi ke sini. Setelah ditendang oleh Wang Ruli, adik laki-laki seperti Kasim itu bergegas pergi. Dia awalnya ingin menyanjungnya, tetapi dia tidak tahu bahwa itu agak memalukan untuk disanjung. Sialan kau gila, Wang Ruli menyaksikan adik laki-laki Kasim itu pergi, dan sangat kesal. Saat dia berbicara, dia menendang pohon di sebelahnya, tetapi kekuatannya begitu kuat sehingga dia melukai dirinya sendiri, dan berteriak kesakitan. Grup Long Teng, telepon Long Zaitian tiba-tiba berdering, dan meliriknya, itu adalah telepon Qin Yuanlin. Ketua Qin, ada apa? Tanya Long Zaiti. Tuan Long, apakah Anda dan keluarga Wang berkonflik? Qin Yuanlin langsung menuju subjek dan bertanya. Nah, kenapa kamu menanyakan itu? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertanya. Pasti ada konflik, dan itu bukan konflik biasa, tapi bagaimana Qin Yuanlin tahu tentang hal-hal ini? Keluarga Wang baru saja menelepon untuk menanyakan tentang Anda, Tuan Long. Keluarga Wang selalu sangat mendominasi di kota Linjiang. Mereka tiba-tiba menanyakan tentang Anda, dan pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Qin Yuanlin sangat yakin. Ya, sedikit masalah. Long Zaitian berkata dengan ringan. Tuan Long, apakah Anda ingin saya menelepon mereka dan memperingatkan mereka lagi? Saya sudah memperingatkan mereka sekarang, jadi mereka tidak bertindak gegabah. Qin Yuanlin sedikit khawatir ketika dia mendengar kata-kata itu. Saya sudah memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak saling mengenal, saya tidak dapat menjamin bahwa akan ada keluarga Wang di kota Linjiang di masa depan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan tidak peduli dengan yang asli. Meski begitu, saya masih ingin memperingatkan mereka, Tuan Long memiliki pintu Tuan Long, dan saya memiliki pintu saya. Saya akan memberitahu mereka bahwa selama mereka melakukannya, saya tidak akan tinggal diam. Di kota Linjiang, mereka hanya 3 keluarga besar, keluarga Qin kami adalah satu-satunya keluarga teratas. Meskipun keluarga Qin kami tidak mencemari bisnis bawah tanah, tetapi kami tidak mudah dipusingkan. Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, sangat murah hati dan otentik. Oke, terima kasih, Ketua Qin. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia hanya acuh tak acuh, dan dia menerima kebaikan Qin Yuanlin. Tuan Long, apa yang kamu bicarakan? Jika aku melakukan sesuatu untukmu, bisakah aku tetap memintamu untuk berterima kasih? Jika tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan menutup telepon dulu. Qin Yuanlin sangat sopan dan otentik. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab dan menutup telepon. Setelah Wang Rulong dan Wang Ruli pergi, telepon lelaki tua itu berdering lagi. Tuan, itu adalah panggilan Qin Yuanlin. Pada saat ini, Steward Hui melaporkan. Dapatkan. Wang Mengsheng mendengar kata-kata itu dan segera membuat keputusan yang menentukan.
Apakah itu orang tua dari keluarga Wang? Setelah menghubungkan telepon, suara Qin Yuanlin datang dari ujung telepon yang lain. Saudara Yuanlin tidak tahu apa yang terjadi. Wang Mengsheng sangat penyayang dan otentik. Dari nada suara Qin Yuanlin dia mendengar sesuatu yang tidak biasa. Qin Yuanlin dulu menyebut dirinya lelaki tua Wang, tetapi sekarang dia memiliki kata rumah, dan menyebut dirinya lelaki tua keluarga Wang. Meskipun itu hanya perbedaan kata, itu berarti keterasingan. Tuan Wang, orang Ming tidak berbicara secara diam-diam. Jika Anda ingin melakukan sesuatu pada Tuan Long, keluarga Qin saya tidak akan berdiri dan menonton, dan banyak orang di kota Linjiang tidak akan diam. Anda mengerti. Oleh karena itu, mohon pertimbangkan dirimu baik-baik. Apa yang harus dilakukan, jangan sampai terbakar. Nada bicara Qin Yuanlin dingin dan asli. Saudara Yuanlin berkata demikian, saya sangat ingin tahu, siapa Long Zaitian ini yang dapat membuat saudara Yuanlin begitu gugup. Wang Mengsheng bertanya dengan sungguh-sungguh, kata-kata ini kurang lebih klise. Tapi siapa Qin Yuanlin? Dia juga tongkat adonan goreng tua yang telah dicampur selama beberapa dekade. Bagaimana dia bisa membuat orang berbicara dengan mudah? Dengan segala hormat, jika Anda ingin mengetahui identitas Tuan Long, Anda tidak memenuhi syarat. Saya memperingatkan Anda, itu untuk kebaikan Anda sendiri. Jika Anda makan beberapa kerugian, Anda akan memakannya. Setelah Anda ingin pulih kerugiannya, kamu boleh memakannya. Kerugian yang lebih besar adalah aku bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupku sendiri. Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, sangat sederhana dan kasar. Ketika Wang Mengsheng mendengar kata-kata itu, dia merenung untuk waktu yang lama. Qin Yuanlin tidak terburu-buru. Dia memberi Wang Mengsheng waktu untuk mencerna informasi. Saya mengerti. Terima kasih, Saudara Yuanlin, atas saran Anda. Mari kita minum teh bersama di lain hari. Setelah waktu yang lama, Wang Mengsheng berkata kepada Qin Yuanlin. Tidak, aku sibuk akhir-akhir ini, jadi aku tidak punya waktu untuk minum teh. Mari kita bicarakan nanti. Qin Yuanlin menolak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Oke, aku menunggu saudara Yuanlin. Wang Mengsheng mendengarkan kata-kata tidak resmi ini, wajahnya sedikit dingin, tetapi dia masih berpura-pura antusias dan menjawab. Qin Yuanlin menjawab dan menutup telepon secara langsung. Bab 452. Setelah menutup telepon, wajah Wang Mengsheng menjadi semakin serius, dan dia berdiri di sana seolah sedang memikirkan sesuatu. Patriark tua, Patriark tua. Pengurus rumah tangga menelepon 2 kali, tetapi masih tidak ada jawaban. Biarkan Tuan Muda tertua dan Tuan Muda ketiga datang lagi malam ini. Saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Mengsheng berbicara kepada orang-orang di bawah. Oke, kepala pelayan mendengar kata-kata itu dan menjawab. Setelah Wang Mengsheng mengucapkan kata-kata ini, dia langsung meninggalkan aula. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera tiba saatnya bagi Gu Qinglian untuk pulang kerja dan Long Xiaoxi meninggalkan sekolah. Long Zaitian pergi menjemput Gu Qinglian terlebih dahulu, lalu menjemput Long Xiaoxi. Agak terlambat untuk pergi ke taman kanak-kanak hari ini, ketika mereka muncul di depan taman kanak-kanak, tidak banyak orang di sekitar taman kanak-kanak. Di depan taman kanak-kanak, selain Long Xiaoxi dan Liang Sueying, ada juga nenek gadis gemuk kecil dan gadis gemuk. Saat ini, wanita tua itu sepertinya sedang menunggu seseorang. Dia memiliki saku yang sangat gemuk di tangannya. Ayah, Suster Qinglian. Melihat Long Zaitian turun, Long Xiaoxi segera berteriak. Tuan Liang, Bibi, apa kabar? Long Zaitian berjalan mendekat dan menyapa. Ketika Gu Qinglian melihat beberapa orang, dia sedikit mengangguk dan menyapa mereka. Ketika gadis kecil gendut itu melihat Long Zaitian datang, dia membungkuk dan membungkuk pada Long Zaitian. Dia tidak bisa berbicara, jadi dia hanya bisa menyapa Long Zaitian dengan cara ini. Kamu juga baik. Ketika Long Zaitian melihat gadis kecil yang gemuk, dia meremas wajah kecilnya dengan penuh kasih di masa lalu, dan juga menyapanya. Tuan Long, ini aku punya sesuatu untukmu. Pada saat ini, wanita tua itu berbicara dan memberikan Long Zaitian kantong lemak di tangannya. Bu, apa ini? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan ketika dia melihatnya, dia sedikit penasaran. Terima kasih kepada Tuan Tuolong, kota telah mengatur rumah yang bagus untuk kami, dan kami akhirnya memiliki ubin untuk menutupi kepala kami. Wanita tua itu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ini semua sayuran yang ditanam wanita tua ini. Saya mendengar bahwa Anda berada di kota. Orang-orang suka menanam sayuran mereka sendiri, jadi saya membawanya kepada Anda. Wanita tua itu sedikit bersyukur. Bibi, kamu terlalu sopan. Mendengar ini, Gu Qinglian membuka sakunya dan melihatnya, lalu berkata. Kamu tidak boleh tidak menyukainya. Jika bukan karena kamu, kami masih akan tinggal di gudang kayu di Hutong kecil. Sudah kubilang bahwa rumah yang diatur untuk kami oleh Tuan Chen Xiangtian sangat bagus. Kami sulit untuk naik turun tangga. Mereka juga mengatur kami di lantai pertama, rumahnya cukup besar, dan ada taman di belakang tempat saya bisa menanam bunga dan sayuran. Wanita tua itu sangat berterima kasih. Bagus kalau kamu hidup dengan nyaman. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan juga mengatakan bahwa pekerjaan Chen Xiangtian masih dapat diandalkan.
Sebenarnya, ini bukan karena wajahnya. Inilah yang pantas mereka dapatkan. Kekaisaran harus membuat pengaturan yang tepat untuk anak yatim dan orang tua dari para prajurit yang berkorban. Itu adalah aturan kekaisaran. Nyaman, sangat nyaman. Tetangga juga baik. Saya juga mengumpulkan sampah sekarang, dan tetangga merawat saya. Mereka juga membantu saya merenovasi gudang kayu di gang kecil sehingga saya dapat menggunakannya untuk memilah sampah. Anda semuanya adalah orang baik. Wanita tua itu mengatakannya lagi. Hanya sedikit usaha, aku ingin hidangan ini, Bibi. Long Zaitian juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Oke, itu cukup. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan padaku. Kami akan pergi dulu. Rumah kami dekat sini. Sangat dekat. Tuan Chen sangat bijaksana dan mengatur kami langsung di dekat taman kanak-kanak, berkata itu nyaman untuk anak-anak pergi ke sekolah. Wanita tua itu serius dan otentik, Long Zaitian menerima hadiahnya, dan dia merasa sangat bahagia. Jika ada kesulitan dalam hidup yang tidak dapat diselesaikan di masa depan, Anda dapat menemukan saya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Oke, terima kasih. Wanita tua itu juga membungkuk. Ketika gadis kecil gemuk melihat ini, dia juga mengikuti neneknya untuk membungkuk ke Long Zaitian, dan kemudian mengambil tangan anak itu dan pergi. Melihat punggung keduanya pergi, Long Zaitian merasa lega. Tuan Long benar-benar orang yang baik. Ketika orang lain melihat mereka, mereka semua mengambil jalan memutar dan tidak membiarkan anak-anak mereka bergaul dengan mereka. Melihat pemandangan ini, Liang Xueying sangat mengagumi yang asli. Inilah yang harus saya lakukan. Jika saya dapat membantu, saya dapat membantu. Guru Liang juga seorang guru yang baik. Jika bukan karena bantuan Guru Liang, saya khawatir akan sulit bagi anak ini untuk pergi ke sekolah. Jika Guru Liang memiliki kesulitan di masa depan, Anda juga dapat menghubungi saya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata bahwa kesannya terhadap Liang Xueying tidak buruk. Untuk dapat memperlakukan semua orang secara setara, mengajar tanpa membeda-bedakan, seperti inilah seharusnya seorang guru. Terima kasih, Tuan Long. Liang Xueying menjawab. Yah, tidak ada yang tersisa sebelumnya. Ketika Long Zaitian mendengar ini, dia hanya menjawab dan berkata, Guru Liang, sampai jumpa besok. Gu Qinglian memeluk Long Xiaoxi melambaikan tangan kecilnya, dan berkata. Ketika Liang Xueying mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum dan melambaikan tangannya. Liang Xueying tidak meninggalkan tempat itu sampai Long Zaitian pergi dengan mobilnya. Dia mengirim setiap anak ke sini setiap hari, Long Zaitian dan Gu Qinglian biasanya datang terlambat, dia sudah terbiasa. Kenapa kancing bajumu lepas? Pada saat ini, Gu Qinglian sedang duduk di kursi kopilot dan bertanya ketika dia melihat kancing di lengan baju Long Zaitian. Benarkah? Aku juga tidak menyadarinya. Long Zaitian mendengar kata itu dan meliriknya. Benar saja, sebuah kancing terlepas dari lengan bajunya, tetapi kancing ini sering dibiarkan terbuka, jadi dia tidak memperhatikannya sepanjang waktu. Dalam beberapa hari, saya akan pergi ke supermarket untuk melihat apakah ada kancing yang sama. Jika ada, saya akan membantu Anda mendapatkan yang baru. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian mereka mengendarai mobil, pergi ke pasar sayur, dan kemudian pulang. Hidup seperti ini setiap hari, tetapi dia sudah terbiasa, dan dia bahkan menyukai kehidupan yang biasa-biasa saja. Hidup, biasa adalah kebahagiaan. Hampir waktunya untuk makan malam ketika Long Yuner kembali dari luar. Dia pergi menemui Long Defu. Selama waktunya tidak terlalu ketat, dia pada dasarnya akan pergi menemui Long Defu setiap hari. Saudaraku, saya mendengar dari orang tua saya bahwa Dr. Genius Bailey sering pergi ke rumah sakit Long He baru-baru ini. Mengapa saya tidak melihatnya sekalipun? Di meja makan, Long Yuner bertanya sambil memegang semangkuk nasi. Apakah kamu terlambat? Long Zaitian menggigit hidangan itu dan berkata, Kakak, apakah Anda berteman baik dengan Dr. Genius Bailey? Orang macam apa dia? Apakah dia karakter yang sangat aneh? Banyak teman sekelas saya adalah penggemarnya dan telah mempelajari banyak karyanya, di antaranya. Beberapa teorinya sangat menyegarkan. Long Yuner bertanya lagi. Anda ingin tahu apa yang mereka lakukan? Beberapa orang terkenal, tetapi kenyataannya mereka secara moral korup dan berpakaian buruk. Long Zaitian melirik Long Yuner, tetapi nadanya acuh tak acuh. Bab 453. Ayah, aku tahu kenapa Bibi ingin tahu. Long Xiaoxi ini berdiri untuk mengambil sayuran, dan itu agak sulit. Melihat Long Xiaoxi sedang berjuang, Gu Qinglian memutar matanya dengan marah dan membantunya memasukkan sayuran ke dalam mangkuk. Lalu kenapa? Kamu bilang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertanya. Bibi sedang jatuh cinta. Long Xiaoxi berkata dengan santai. Apa itu jatuh cinta? Siapa yang mengajarimu ini? Jika kamu tidak mempelajarinya dengan baik, apakah kamu tahu apa itu jatuh cinta? Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia tidak marah dan berkata, gadis kecil ini kadang-kadang bisa mencekik orang sampai mati. Bibi Zhang mengajarkannya. Jatuh cinta adalah seorang wanita,
dan dia selalu mengetahui tentang seorang pria melalui berbagai metode. Ketika dia melihatnya, dia akan menundukkan kepalanya dan terlihat sangat pemalu. Ini yang dinamakan jatuh cinta. Long Xiaoxi menjelaskan dengan cara yang tepat. Hei, oke, begitu banyak makanan yang tidak bisa menghentikan mulutmu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan tawa, Bibi Zhang benar-benar berbakat. Dia mengajari anak-anak saya segalanya, dan tidak takut untuk mengajar anak-anak dengan buruk. Tampaknya kemampuan Long Xiaoxi untuk menjadi dewasa sedini mungkin memiliki hubungan yang baik dengan Bibi Zhang ini. Kipa yang kamu katakan, gadis kecil, apa yang kamu tahu? Saya menyebutnya pembelajaran akademis, melihat yang bijak dan berpikir bersama. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata ini, kepalanya menjadi hitam. Melihat ketidakmampuan dan introspeksi diri, Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya lagi. Cek, kamu anak TK, apakah kamu masih tahu banyak? Sekarang taman kanak-kanak masih sangat muda, apakah kamu mengajarkan Analeks kepada anak-anak? Long Yuner sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Long Xiaoxi dapat mengejar ketinggalan. Saya tidak mengajar. Ini adalah buku yang saya baca perpustakaan TK. Apakah buku-buku yang saya suka baca bagus? Mendengar ini, Long Xiaoxi membela lagi. Kamu sebenarnya suka membaca buku seperti itu. Bukankah kamu seharusnya suka membaca penjahat dan anime di usiamu? Juga, bisakah kamu mengenali kata-kata itu? Long Yuner sedikit terkejut. Saya tidak membaca penjahat dan kartun. Hanya anak-anak yang naif yang bisa membaca penjahat dan kartun. Saya tahu banyak kata, oke. Long Xiaoxi sangat percaya diri. Biasa, aku tidak menyangka gadis kecil kita begitu baik. Long Yuner menghela nafas dengan cukup otentik. Itu dia, hihi. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia sangat bangga. Setelah berbicara, dia berdiri, pergi untuk mengambil sayuran, dan makan dengan gembira. Pada saat itulah berita malam diputar di TV. Semuanya, teman-teman, selamat malam, berita berikut adalah serangkaian berita terkait. Selanjutnya, mari kita lihat lebih dekat. Kasus pembunuhan populer di pinggiran kota Linjiang telah diselesaikan. Dikabarkan bahwa seorang master misterius menyergap pelaku. Pembunuh Xiao Ketuo, peringkat ke-15 dalam daftar pembunuh, dengan kekuatan luar biasa. Sebelum memasuki Daxia kami, dia berulang kali memposting video di media sosial asing untuk memprovokasi Daxia, memprovokasi zona perang selatan, dan menyinggung dewa perang Daxia yang melindungi negara. Setelah menyelinap ke wilayah Daxia saya, dia bahkan melakukan pembunuhan di kota Linjiang, menyebabkan 1 kematian dan 1 cedera. Setelah pembunuhan itu, dia tidak lupa memposting video untuk pamer. Namun, apa yang disebut pembalasan tidak baik, tetapi dalam 1 malam, kekejamannya berakhir. Dia mendapat pembalasan. Mayatnya digantung di gerbang kota, dan mayatnya diekspos ke hutan belantara. Setelah tubuhnya ditemukan, dia dibuang dengan telur dan ditinggalkan oleh orang-orang yang marah. Setelah si pembunuh ditundukkan, polisi kota Linjiang melakukan otopsi pada tubuh si pembunuh. Selanjutnya, kami mendapat kehormatan untuk mewawancarai Direktur Chen Xiangtian dari kota Linjiang dan memintanya untuk menguraikan hasil otopsi untuk kami. Tuan rumah tersenyum dan berbicara dengan fasih. Setelah berbicara, kamera beralih, dan gambar Chen Xiangtian muncul di TV. Permisi, Tuan Chen, saya mendengar bahwa Anda melakukan otopsi pada si pembunuh secepat mungkin. Saya tidak tahu apa hasil otopsi itu. Faktanya, semua orang paling khawatir dengan Tuan misterius itu. Dari hasil otopsi, bisakah kita menangkap beberapa informasi tentang identitas Master misterius itu? Setelah reporter selesai berbicara, dia mengulurkan mikrofon ke Chen Xiangtian. Saya dapat memberitahu semua orang secara bertanggung jawab bahwa kami mendapatkan sesuatu yang istimewa dari kematiannya. Itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pembunuh misterius. Teman-teman dari reporter, teman-teman dari penonton, Anda dapat melihat hal ini. Ini adalah sesuatu dari kematian, juga senjata yang langsung membunuh lawan. Chen Xiangtian melihat ke kamera, sangat sungguh-sungguh dan otentik. Saat dia berbicara, tangannya yang bersarung tangan memegang tas kemasan dengan senjata tajam di dalamnya. Itu terbuat dari baja dan memiliki naga raksasa dengan gigi dan cakar di atasnya. Itu benar-benar perkasa. Melihat berita ini, Gu Qinglian melihat Long Zaitian dalam-dalam, hanya untuk melihat Long Zaitian menundukkan kepalanya untuk makan. Hanya menonton TV dari waktu ke waktu. Apa ini? Bisakah Tuan Chen menafsirkannya untuk kita? Reporter itu melihat duri besi di tangan Chen Xiangtian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Duri naga, hal semacam ini, bukanlah sesuatu yang bisa dikenali orang biasa. Ini adalah senjata yang disebut duri, karena senjata itu memiliki naga besar dengan taring dan cakar. Sebut saja duri naga untuk saat ini. Duri naga ini, yang terlihat terbuat dari baja, sebenarnya terbuat dari bahan yang sangat istimewa. Menurut saya sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam menangani kasus. Para ahli yang membunuh orang sering mengakhiri hidup lawannya dengan senjata khusus mereka sendiri. Atau meninggalkan bekas mereka sendiri pada orang yang meninggal untuk membuktikan bahwa orang tersebut dibunuh oleh dirinya. Pada saat yang sama menyatakan kekuatan mereka ke dunia luar. Duri naga ini,
Jelas itu adalah senjata khusus dan tanda khusus tuannya. Chen Xiangtian memegang duri naga dan memperkenalkannya dengan sangat hati-hati. Aneh, ini bukan tentang bukti, apakah semua hal yang perlu dirahasiakan? Mengapa Chen Xiangtian ini menunjukkan bukti ini di depan begitu banyak orang? Melihat berita itu, Long Yuner berkata dengan ragu, ini terlalu abnormal, dia sangat berhati-hati, dan memperhatikan hal-hal yang tidak biasa ini. Mendengar ini, Gu Qinglian melihat Long Zaitian dalam-dalam. Chen Xiangtian sangat tidak normal. Saya khawatir itu bukan karena nasihat Long Zaitian. Chen Xiangtian mungkin tahu banyak tentang identitas Long Zaitian. Tidak heran Chen Xiangtian selalu patuh pada Long Zaitian. Chen Xiangtian sudah menjadi orang besar, bahkan Chen Xiangtian harus mendengarkan Long Zaitian. Jadi, seberapa besar seorang Buddha Long Zaitian? Gu Qinglian berpikir sendiri, tetapi tidak bertanya. Dia tahu bagaimana menjadi wanita di belakang pria. Yang dibutuhkan pria adalah dukungan diam, bukan derit dan segala macam kekacauan. Karena itu, dia sangat mendengarkan kata-kata Long Zaitian. Mungkin dia bercanda. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Kalau begitu tanyakan pada Chen Xiangtian, berdasarkan duri naga, bisakah kamu menebak secara samar identitas master misterius ini? Ini adalah poin yang paling dipedulikan oleh semua teman penonton kami. Pada saat ini, reporter mengajukan pertanyaan lain. Setelah berbicara, dia mengulurkan mikrofon ke Chen Xiangtian. Bab 454. Tentang ini, kami mengetahui beberapa informasi yang relevan, dan ada spekulasi tertentu, tetapi masih belum pasti. Kami juga berusaha menentukan identitas tuan misterius ini melalui berbagai cara dan bukti yang relevan. Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dan kata-katanya tidak jelas dan otentik. Oke, terima kasih Tuan Chen telah menerima wawancara kami. Saya akan mengembalikan gambar itu ke ruang siaran langsung di bawah ini. Reporter itu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sederhana, kamera telah diaktifkan. Berikutnya masih berita terkait insiden ini. Perbatasan Selatan kami meluncurkan operasi perburuan terhadap aliansi pembunuh yang melakukan tugas di sekitar perbatasan selatan untuk membalas perilaku provokatif aliansi pembunuh. Operasi telah diluncurkan di perbatasan Tenggara. Mari kita lihat. Lihat wawancara yang relevan. Pembawa berita masih memiliki senyum manis di wajahnya, dan kamera beralih. Apakah ini akan menjadi perang? Saya belum pernah melihat pertempuran besar selama bertahun-tahun. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia merasa sedikit tulus. Ini adalah pertempuran yang seimbang. Long Zaitian berkata sambil makan. Halo, juru bicara, apa efek yang diharapkan dari operasi perburuan besar-besaran di perbatasan selatan ini? Di dalam berita, seorang reporter bertanya. Perburuan ini sebagai tanggapan atas tindakan provokatif dari aliansi pembunuh. Kami tidak peduli apakah pernyataan si pembunuh atas nama aliansi pembunuh atau atas nama dirinya sendiri. Mengingat dampak yang sebenar, kami memutuskan untuk mengambil tindakan ini. Adapun efek yang diharapkan dari pertanyaan itu, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab, tidak ada efek yang diharapkan. Tujuan kami adalah tidak peduli berapa banyak anggota aliansi pembunuh di sekitar perbatasan selatan, kami akan memilih untuk membunuh mereka langsung sampai semuanya dibersihkan. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi yang sangat serius, nada suaranya dingin dan kata-katanya nyaring dan kuat. Apa pendapat Anda tentang ini, mengingat operasi sembarangan dari operasi ini, yang telah dipertanyakan dari sisi kemanusiaan? Wartawan itu bertanya lagi. Orang-orang dari aliansi pembunuh membunuh orang-orang yang tidak bersalah di wilayah Daxia kita dan menyerang orang tua dan lemah, wanita dan anak-anak. Apakah ini manusiawi? Mendengar kata-kata ini, juru bicara bertanya dengan nada dingin. Itu, tentu saja tidak manusiawi. Ketika reporter mendengar ini, dia menjawab hampir secara naluriah. Karena tidak manusiawi, mengapa kita harus memperlakukan orang yang tidak manusiawi dengan kemanusiaan? Mendengar ini, juru bicara bertanya lagi. Ketika reporter mendengar kata-kata itu, dia terdiam sejenak, dan dia memang tidak bisa berkata apa-apa untuk membantah. Kata-katanya sangat tajam. Saya hanya suka menonton berita tentang zona perang selatan. Saya merasa mereka jujur, dingin, dan kuat. Melihat berita itu, Long Yuner berkomentar dengan tulus. Dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Ketika saya dewasa, saya ingin menjadi seperti itu. Long Xiaoxi mendengar kata-kata, bara-bara asli. Turunkan, kamu seorang gadis, dan kamu akan mati dalam perang. Mendengar ini, Gu Qinglian sangat terdiam. Tuan juru bicara, saya mendengar bahwa alasan mengapa operasi perburuan besar-besaran diluncurkan kali ini adalah karena korbannya adalah anak yatim dari tentara di perbatasan selatan. Pada tingkat ini, ada pihak terkait yang meragukan tindakan Anda untuk kepentingan pribadi. Apa yang Anda lakukan? Tanggapan seperti apa? Wartawan lain bertanya. Saya berharap teman-teman pers berhenti menanyai saya. Ketika saya melakukan hal-hal di selatan, saya tidak pernah takut ditanyai, dan saya tidak perlu ditanyai. Mereka yang menggoyang-goyangkan pena dan mengemis makanan bisa menulis apa saja yang mereka suka, dan kami tidak peduli sama sekali. Menanggapi pertanyaan Anda, izinkan saya menjawab.
Pertanyaannya benar, iya, kami pilih kasih. Pertama, salah satu korbannya adalah seorang lelaki tua dan yang lain adalah seorang gadis kecil. Pertama-tama, dia dari Daxia. Kewajiban untuk melindungi keselamatan mereka adalah alasan utama dari operasi ini. Kedua, anak yatim dari tentara kita di Komando Selatan terbunuh. Bukankah kita harus membalas? Di bawah perlindungan, jika dilanggar secara ilegal, kami akan mengambil tindakan yang sama. Nada pembicaranya nyaring dan otentik. Begitu suara itu jatuh, ada tepuk tangan meriah dari tempat kejadian. Kemudian kamera beralih kembali ke ruang siaran langsung. 5 tahun yang lalu, selama pertempuran selatan, tak terhitung banyaknya orang yang setia dan mati dengan heroik. Meninggalkan banyak anak yatim, janda, dan janda di mana-mana. Untuk menghibur jiwa orang mati saya ingin menceritakan kisah seorang prajurit di perbatasan selatan. Baru-baru ini, Museum Kesetiaan dan Martir Ibu Kota Kekaisaran menerima peninggalan seorang prajurit yang dikorbankan, yang merupakan buku darah. Petik 2. Buku darah berbunyi. Penjajah timur merajalela, merebut wilayah saya, menghancurkan rumah saya, dan membunuh rekan-rekan saya. Keluarga dalam kesulitan, dan seorang pria berkaki 7 harus bertanggung jawab. Hari ini, dia akan mati dalam pertempuran, dan dia akan mati tanpa penyesalan. Ibu tua, tidak ada yang mendukung. Ketika saya sekarat, saya akan meninggalkan sisa pena ini. Jika seseorang memiliki nasib, saya akan mentransfernya atas nama saya untuk memberitahu ibu tercinta. Istri saya adalah Suan, dan aku memiliki perilaku yang baik. Aku sangat terbebani. Bicaralah, kamu bisa menikah lagi, memilih kekasih lain, dan menjalani sisa hidupmu dengan damai. Setelah buku darah dirilis ke publik, itu menyebabkan kehebohan. Pernah berada di daftar pencarian panas dan menggerakkan ribuan netizen. Seperti yang dikatakan pembawa acara, kamera beralih kembali ke ruang siaran langsung. Daxia, berapa banyak pahlawan di sana? Ketika keluarga dan negara dalam kesulitan, ketika pahlawan lahir dalam jumlah besar, banyak orang yang heroik dan benar bangkit dan merespons. Bahkan menggunakan rumput dan pohon sebagai tentara dan daging dan darah sebagai batu bata untuk membangun tembok kota untuk melindungi tanah air Daxia. Karena orang-orang seperti itu, kita dapat menikmati kehidupan yang kita jalani dan kerjakan hari ini. Suara tuan rumah menular dan sangat emosional. Gu Qinglian di samping melihat berita itu, tetapi dia sedikit. Dia juga telah membaca buku darah ini. Dia tidak berharap Long Zaitian membawa buku darah ini ke Museum Kesetiaan Ibu Kota Kekaisaran. Itu tidak mungkin. Saya harap gadis kecil yang gemuk itu benar-benar dapat menemukan keluarganya. Gu Qinglian sedikit tergerak, beberapa orang meninggal, dia masih hidup, beberapa orang masih hidup, tetapi dia sudah mati. Melihat berita itu, ekspresi Long Zaitian acuh tak acuh, dia tidak menyangka Lin Si telah melakukan hal yang begitu indah. Kerabat gadis kecil yang gemuk itu benar-benar dapat melihat berita itu. Setelah makan, Long Zaitian dengan sadar mencuci piring. Untuk pekerjaan rumah, terkadang Gu Qinglian melakukannya, terkadang Long Zaitian melakukannya. Terkadang dua orang melakukannya bersama, terkadang Long Yuner melakukannya, dan Long Xiaoxi melakukannya bersama. Bagaimanapun, ketika semua orang hidup bersama, itu sadar dan otomatis. Tidak ada saling menyalahkan, dan tidak ada kecurangan atau kecurangan. Long Yuner sangat iri dengan cara kakak dan iparnya bergaul satu sama lain. Hidup tidak bisa tanpa kayu bakar, beras, minyak dan garam. Untuk menemukan keseimbangan dalam kayu bakar, beras, minyak dan garam, untuk menemukan kegembiraan hidup dan bergaul, ini harus seperti apa cinta seharusnya. Bab 455. Setelah menyelesaikan semuanya, Long Zaitian kembali ke kamar. Gu Qinglian pergi ke kamar Long Xiaoxi untuk membantu Long Xiaoxi mengerjakan pekerjaan rumahnya. Meskipun Long Xiaoxi telah mempelajari keterampilan khusus, Bibi Zhang. Selama dia memiliki pengetahuan tingkat tinggi dan semua pengetahuan yang lebih profesional, Bibi Zhang tidak dapat dibandingkan dengan Gu Qinglian. Gu Qinglian adalah siswa top yang lulus dari universitas terkenal, dengan gelar pascasarjana, tidak masalah untuk mengajar anak-anak seperti itu. Saya tidak tahu sejak kapan, Gu Qinglian secara otomatis dan sadar mengambil tugas merawat Long Xiaoxi. Merapikan tempat tidur di malam hari, membantunya mandi, menyisir rambutnya, dan melakukan semua pekerjaan yang berantakan. Namun, Long Xiaoxi berbeda dari anak-anak lain, dia tidak menangis sama sekali. Gu Qinglian terkadang merasa bahwa gadis ini lebih patuh dan bijaksana daripada anak remaja. Dia tidak menangis atau membuat masalah, dan kemampuan langsungnya sangat kuat. Setelah Long Zaitian kembali ke kamar, dia menyalakan ponselnya dan melihat pesan yang dikirim oleh Lin Si. Kakak, Lin Si tidak mengatakan apa-apa lagi, informasi sementara adalah untuk melihat apakah Long Zaitian ada di sana. Yah, ada apa? Long Zaitian menjawab yang ini. Operasi perburuan dimulai hari ini, dan 6 dari 100 pembunuh teratas aliansi pembunuh telah terbunuh, dan 2 di antaranya berada di 50 teratas. Lin Si menjawab. Sangat bagus. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Kondisi saat ini pada dasarnya membersihkan tempat kejadian. Di sekitar perbatasan selatan Daxia, semua anggota aliansi pembunuh pada dasarnya telah dieliminasi.
Operasi masih berlangsung, dan ruang lingkup pembersihan masih berkembang. Lin Si sekali lagi acuh tak acuh. Ayo kita panggil. Long Zaitian mengatakan bahwa di WeChat, memang tidak nyaman untuk membicarakan hal-hal ini. Baik, Lin Si mendengar kata-kata itu dan berkata. Tidak lama kemudian, telepon Long Zaitian berdering, dan Lin Si yang menelepon. Apa reaksi dari Liga Pembunuh? Setelah menghubungkan telepon, Long Zaitian bertanya. Mereka tahu semua yang terjadi, tetapi tidak ada tanggapan untuk hal-hal ini. Mereka hanya mengeluarkan peringatan untuk memberitahu pembunuh mereka untuk tidak mendekati perbatasan Daxia. Nada bicara Lin Si masih dingin dan asli. Bagaimana dengan reaksi Sanafado? Tanya Long Zaitian. Panik. Lin Si mengucapkan satu kata dan menyimpulkan reaksi Sanafado. Bagaimana panik? Sampai sejauh mana? Petik 2. Tanya Long Zaiti. Dia merekam video lain dan membiarkan kami menyebarkannya kepadamu. Dia menduga kamu yang melakukannya, jadi dia datang untuk memohon belas kasihan. Apa yang terjadi sekarang mengingatkannya pada bencana aliansi pembunuh 6 atau 7 tahun yang lalu. Jadi, kamu bisa membayangkan betapa bingungnya dia. Nada bicara Lin Si dingin dan asli. Bagus jika panik, kirimi saya videonya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Oke, aku akan mengirimkannya padamu sekarang. Lin Si mendengar kata-kata itu dan sangat patuh. Setelah berbicara, dia menutup telepon dan mengirim video ke Long Zaitian melalui WeChat. Tunggu aku akan melihat apa yang dia katakan dulu. Setelah Long Zaitian menjawab, dia membuka video dan menontonnya. Buka video, wajah orang asing muncul di video. Dewa Raja Naga yang terhormat, saya tidak tahu apakah Anda telah melihat video terakhir. Apakah Anda telah melihatnya atau tidak, video itu sekarang beredar di jejaring sosial kami, yang telah menyebabkan dampak negatif yang besar pada kami. Tidak tahu apakah kamu melakukan hal seperti itu. Tapi ini bukan yang paling penting, yang penting adalah bawahanmu melancarkan operasi perburuan terhadap kami pagi ini. Yang membuatku merasakan perasaan yang sama 7 atau 8 tahun yang lalu. Tuan Raja Naga, kamu harus tahu bahwa aku selalu kagum padamu. Dan ketika itu terjadi, saya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, tetapi sayangnya tidak. Masalahnya telah mencapai titik ini hari ini, saya hanya ingin tahu apa yang harus saya lakukan. Raja Naga bersedia membiarkan bawahan Anda menghentikan tindakan mereka saat ini. Kami dengan tulus meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, dan berjanji untuk tidak melakukan apapun di masa depan. Atas fakta malang yang telah terjadi, kami bersedia memberi kompensasi kepada kakek dan cucu, serta Raja Naga. Videonya tidak lama, dan wajah Sanafado sangat serius dan otentik. Sepertinya dia sudah tahu keseriusan masalah ini. Jika masalah ini terus berkembang, saya khawatir aliansi pembunuh yang akhirnya berkembang akan terpukul keras lagi. Setelah Long Zaitian menontonnya, dia menutup video itu dengan ekspresi dingin. Saya selesai. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan. Apa yang akan kamu lakukan, kakak? Lin Si bertanya. Video itu diposting di jejaring sosial di luar. Adapun api di perbatasan selatan, karena terbakar, biarkan menyala sebentar dan beritahu mereka bahwa itu menyakitkan. Long Zaitian menjawab dengan pesan seperti itu. Oke, aku mengerti. Lin Si mendengar kata-kata itu dan baru saja berkata. Juga, aku tidak ingin ikut campur dalam urusan perbatasan selatan. Kamu harus mempertimbangkan semua yang kamu lakukan, dan jangan mengandalkan darahmu. Aku percaya bahwa kamu dan Pangeran Long memiliki kemampuan untuk menilai situasi. Long Zaitian membalas dengan pesan lain. Kakak, jangan khawatir, Pangeran Long adalah orang yang terukur. Lin Si menjawab. Long Zaitian hanya menjawab dan mematikan telepon. Pada saat ini, Gu Qinglian datang dari luar. Dia meregangkan tubuhnya dan duduk di depan meja rias sedikit lelah. Setelah seharian bekerja keras, dia merasa bahunya sangat sakit. Pada saat ini juga Long Zaitian telah menekan tangan besarnya di bahunya. Teknik pemijatan Long Zaitian sangat istimewa. Gu Qinglian hanya duduk seperti ini. Di bawah pijatan Long Zaitian, dia merasa sangat nyaman. Setelah beberapa saat, wajahnya yang lelah dan cantik kembali berekspresi. Ajari gadis itu mengerjakan pekerjaan rumah, itu kerja keras untukmu. Long Zaitian berkata dengan ringan. Ini bukan kerja keras, hanya saja saya sudah terlalu lama duduk, saya khawatir akan ada penyakit akibat kerja. Mendengar ini, Gu Qinglian merasa hangat di hatinya dan berkata dengan ringan. Melihat wajah berseri-seri dan cantik di cermin, Long Zaitian merasakan detak jantung. Gu Qinglian awalnya adalah wanita yang sangat baik. Tidak peduli tubuh, penampilan, atau bakatnya, dia adalah yang terbaik. Wanita seperti itu secara alami akan memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sedikit beruntung, mungkin dia telah mengembangkan 8 berkah kehidupan untuk bertemu dengan wanita yang luar biasa, bukan? Lebih baik sekarang, Gu Qinglian berkata dengan ringan. Aku membantumu menekan sebentar. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatannya sedang, dan sepertinya dia dapat dengan mudah menemukan inti tubuh Gu Qinglian dan menyelesaikan inti dengan tekniknya. Pada saat Gu Qinglian tidak menyadarinya, kekuatan energi memasuki tubuh Gu Qinglian.
Itu adalah energi yang sangat lembut. Setelah energi ini memasuki tubuhnya, dia bahkan tidak menyadarinya, dia hanya merasakan tubuhnya beberapa demam. Di bawah operasi Long Zaitian, dia merasa kelelahan tubuhnya telah hilang. Suhunya tidak tinggi hari ini, mengapa aku merasa sedikit panas? Gu Qinglian berkata dengan beberapa keraguan. Bab 456. Saya dapat menggunakan beberapa teknik pijat untuk merangsang titik akupuntur tertentu, yang dapat mengubah keadaan tubuh. Anda berada dalam keadaan ini, dan sekarang Anda harus mandi, dan Anda akan merasa nyaman. Long Zaitian berhenti dan berkata pada Gu Qinglian. Yah, aku akan pergi sekarang. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya. Ingatlah untuk menggunakan air panas, bukan air dingin. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata. Oke, aku tahu. Mendengar ini, Gu Qinglian memasuki kamar mandi. Setelah Gu Qinglian memasuki kamar mandi, Long Zaitian melihat tangannya. Ketika dia mengerahkan kekuatan di tangannya, udara samar muncul, dia meliriknya, dan kemudian mengambilnya kembali. Saya khawatir itu akan memakan waktu yang sangat lama untuk pulih sepenuhnya. Mungkin, beberapa bantuan khusus diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan. Long Zaitian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah waktu yang lama, Gu Qinglian akhirnya keluar dari kamar mandi, wajahnya sedikit merah. Dia mengenakan jubah mandi, dan rambutnya basah. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa tubuh saya sangat kotor hari ini, dan banyak hal kotor telah dicuci. Namun, saya merasa sangat nyaman, dan saya merasa bahwa tubuh saya jauh lebih rileks daripada sebelumnya. Gu Qinglian duduk di depan meja rias dan membiarkan Long Zaitian menyisir dan mengeringkan rambutnya sendiri, sedikit bingung. Mungkin karena teknik pijatku. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh, sebenarnya dia sangat jelas tentang alasannya. Yah, kurasa juga begitu. Kamu bisa menghasilkan banyak uang dengan membuka toko pijat dengan keahlianmu. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan setuju dengan cara yang otentik. Teknik pemijatan Long Zaitian memang sangat istimewa. Begitulah, tapi menurutku masih bagus menjadi satpam. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Yaitu, bagaimana bisa ada satpam dengan gaji setinggi kamu? Qin Yuanlin benar-benar berhati besar. Sewa satpam, 100.000 sebulan, tidak ada tempat untuk menghabiskan uang. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terdiam. Bukannya dia punya begitu banyak uang sehingga dia tidak punya tempat untuk membelanjakannya, dan itu bagus untuknya, oke. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Oke, benar-benar worth it. Lagi pula, kamu masih bodyguard atau pengawal anaknya. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum manis di depan cermin. Gu Qinglian adalah orang yang terlihat dingin di permukaan. Sulit untuk menunjukkan senyum seperti itu, Long Zaitian terlihat sedikit gila. Apa yang kamu lihat? Gu Qinglian melihat melalui cermin dan melihat Long Zaitian menatapnya, jadi dia bertanya. Tidak, itu terlihat bagus. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya dan terus melakukan pekerjaannya sendiri. Gelombang minyak tergelincir. Gu Qinglian sedikit menghina, tetapi hatinya manis, dan wajahnya yang cantik memerah. Selama beberapa hari ke depan, saya berjalan selangkah demi selangkah. Ini akan segera hari Jumat, dan Sabtu depan akan menjadi hari ulang tahun Gu Qinglian. Chuan Xing takut Long Zaitian akan melupakan hal yang begitu penting, jadi dia telah mengingatkan Long Zaitian lebih dari sekali. Aku punya sesuatu untuk dilakukan besok, jadi aku tidak berada di rumah untuk makan malam pada siang hari. Ketika dia akan tertidur, Long Zaitian berkata kepada Gu Qing dengan kasihan. Apa masalahnya? Gu Qinglian bersandar pada Long Zaitian dan bertanya. Kamu ingin tahu? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya bertanya sambil tersenyum. Tidak bisakah kau memberi tahuku? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan bertanya. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi bersamaku. Namun, Xiaoxi pasti tidak bisa membiarkannya mengikuti. Long Zaitian melirik Gu Qinglian dan berkata. Ada apa? Begitu misterius. Mendengar apa yang Long Zaitian katakan, Gu Qinglian menjadi semakin penasaran. Ini hanya kompetisi dengan teman-teman. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Apakah pertandingan sparring ini akan menyakiti orang? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan sedikit khawatir. Mungkin saja, tapi orang yang terluka pasti bukan aku. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Jika ada risiko, Anda tidak diizinkan pergi. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, sangat kuat dan otentik. Tidak ada yang akan terjadi, jangan khawatir, di kota Linjiang, saya masih tidak dapat menemukan lawan saya. Long Zaitian tersenyum dan berkata dengan sangat percaya diri. Kalau begitu aku pergi juga. Xiaoxi membawanya ke paman dan bibinya, dan meminta paman dan bibinya untuk merawatnya. Gadis itu, selama dia punya sesuatu untuk dimakan, dia akan melakukan apapun yang dia mau. Gu Qinglian bersandar pada tubuh Long Zaitian, dan kemudian sedikit kasar. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, lalu dia mematikan lampu dan tertidur di tempat tidur.
Siapa aku bagimu, mengapa kamu mendengarkanku? Gu Qinglian juga berbaring, meraih lengan Long Zaitian dan bertanya. Bukankah itu istriku? Long Zaitian tertegun sejenak, lalu bertanya. Apa yang kamu katakan? Gu Qinglian sedikit terdiam. Itu adalah. Long Zaitian menjawab. Puff. Apakah kamu tahu apa yang disebut pria sepertimu di internet? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia tidak marah. Apa itu panggilan? Tanya Long Zaiti. Disebut pria lurus, jika dia berbicara dan bertindak terlalu jujur, tidak mengerti gaya, dan tidak mengerti selera, dia disebut pria lurus. Gu Qinglian menjelaskan. Baiklah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi menjawab bahwa karakternya memang agak jujur. Pada saat itu juga Gu Qinglian dengan sengaja memindahkan seekor kecoa dan mendekati telinga Long Zaitian, mereka berdua bersandar sangat erat sehingga nafas panas Gu Qinglian dapat mencapai telinga Long Zaitian. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Long Zaitian. Apa yang kamu katakan? Gu Qinglian berkata dengan sedikit pesona. Long Zaitian merasa bahwa tubuh indah Gu Qinglian sedikit bingung. Naluri tersembunyi di dalam tubuh akan segera bergerak. Gu Qinglian bukanlah wanita yang tidak menarik, sebaliknya, dia adalah wanita yang sangat menarik. Dengan seorang wanita cantik dan seksi tidur di sampingnya, dan menjadi begitu provokatif, tidak ada yang tahan. Pada saat itulah Gu Qinglian merasakan tangan besar melingkari pinggangnya, tubuhnya lebih dekat ke Long Zaitian, dan dia bahkan bisa merasakan panas dari nafas Long Zaitian. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tindakan aktif Long Zaitian membuat Gu Qinglian gugup. Jantungnya tiba-tiba berdebar, wajahnya memerah dan dia sangat gugup. Dia belum pernah mencoba sedekat ini dengan seorang pria sebelumnya. Apa yang kamu katakan? Long Zaitian berkata, sedikit tersenyum. Anda, Gu Qinglian sedikit kewalahan, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah bertindak terlalu jauh. Meskipun dia juga tahu bahwa ini adalah hal yang normal antara suami dan istri, tetapi saat ini dia panik, bahkan sedikit takut. Long Zaitian mengabaikan kata-kata Gu Qinglian. Membenamkan wajahnya di antara leher Gu Qinglian dan mengendus aroma tubuh Gu Qinglian yang memabukkan, Long Zaitian sedikit terobsesi. Kamu gugup. Menggunakan lampu tidur yang redup, Long Zaitian menatap Gu Qinglian dan tertawa bercanda. Tidak, aku hanya, belum siap. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, beberapa dari mereka ingin menyelamatkan muka, dan beberapa dari mereka bersalah. Bab 457. Baiklah ketika kamu siap. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata, melepaskan Gu Qinglian. Merasa bahwa Long Zaitian melepaskan dirinya, Gu Qinglian merasa sedikit kehilangan di hatinya. Setelah beberapa saat, dia berbalik lagi, memeluk lengan Long Zaitian dengan penuh kasih sayang, dan meletakkan kepalanya di bahu Long Zaitian. Sangat baik, Gu Qinglian berkata dengan bodoh. Apa yang begitu baik? Tanya Long Zaitian. Kamu baik sekali. Gu Qinglian sangat lugas. Di mana baiknya? Long Zaitian sangat jujur dan jujur. Itu bagus di mana-mana. Mengapa aku tidak menganggapmu begitu baik sebelumnya? Gu Qinglian bersandar pada lengan Long Zaitian dan berkata dengan tulus. Kamu harus tahu bahwa wanita menyukai pria jahat, dan aku disebut pria yang jujur. Long Zaitian berkata dengan senyum masam. Bukan, hanya wanita bodoh yang memiliki hobi ini. Wanita seperti itu pada akhirnya akan membayar harga untuk pandangan salah mereka. Gu Qinglian membalas. Kalau begitu kamu bukan wanita tanpa otak. Long Zaitian tertawa. Tentu saja tidak. Saya tidak suka pria merendahkan seperti itu menjadi pria, dan pria yang tidak kompeten akan memaksakan kepribadiannya. Inilah yang disukai wanita biasa. Gu Qinglian berkata dengan sangat yakin, Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan merasa bahwa apa yang dikatakan Gu Qinglian sangat masuk akal. Lengan tempat Gu Qinglian sedang beristirahat membelai rambut Gu Qinglian, wajahnya tenang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Gu Qinglian bersandar ke sisi Long Zaitian lagi, bibirnya menyentuh wajah Long Zaitian, dia menciumnya, dan setelah ciuman, dia pergi dengan cepat. Aku akan memberimu hadiah dulu. Baiklah, tidurlah. Gu Qinglian tersipu dan sedikit main-main. Saat dia berbicara, dia masuk ke pelukan Long Zaitian seperti anak kucing. Long Zaitian tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu menutup matanya. Keesokan paginya, Long Zaitian dan Gu Qinglian bangun sangat pagi. Ketika sarapan hampir selesai, Long Xiaoxi juga bangun. Long Xiaoxi mengenakan piyama dan sandal, menguap, dan berjalan. Kakak Qinglian, saya merasa Anda sedikit berbeda hari ini. Ketika mereka datang ke dapur, Long Xiaoxi menatap Gu Qinglian dengan rasa ingin tahu. Kenapa berbeda? Gu Qinglian bertanya. Entahlah, aneh juga. Mendengar ini, Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya dan berkata, dan kemudian berjalan ke Long Zaitian lagi. Mengangkat piyamanya, memperlihatkan perutnya, dan menatap Long Zaitian dengan serius dengan ekspresi malas di wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berdiri di sini jika kamu tidak mencuci muka dan menyikat gigi di pagi hari? Long Zaitian sedikit terdiam. Kakak Qinglian itu aneh, biarkan aku melihat apakah kamu juga aneh. Long Xiaoxi berkata dengan ringan, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu. Wajahnya yang cantik memerah, dia menundukkan kepalanya, dan pergi bekerja, bisakah gadis kecil ini melihat sesuatu? Oke,
Jangan khawatir, cepatlah gosik gigimu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Gadis kecil itu terlalu berlebihan. Oh, kalau begitu aku pergi, jangan salahkan aku. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi kata-kata ini terdengar sangat otentik. Kenapa terus mengoceh? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya, sedikit terdiam. Kakak ipar. Long Yuner juga bangkit, dan ketika dia melihat mereka berdua, dia berteriak. Kakak ipar, aku merasa kamu sedikit berbeda hari ini. Long Yuner melirik Gu Qinglian dan berkata sedikit terkejut. Kenapa berbeda? Gu Qinglian menyentuh wajahnya dan bertanya. Jika satu orang mengatakan bahwa dia berbeda, itu mungkin ilusi, tetapi jika dua orang mengatakan itu, maka benar-benar ada masalah. Menjadi cantik. Long Yuner menguap dan berkata. Tarik ke bawah, kamu bisa bicara. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum, merasa bahwa Long Yuner menyanjungnya. Sungguh, tidak hanya menjadi cantik, tetapi kulitnya juga meningkat, dan seluruh orang menjadi bercahaya. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia sangat tulus dan otentik. Benarkah? Gu Qinglian menyentuh wajahnya, sedikit tidak bisa dipercaya. Hari ini, dia benar-benar merasa bahwa kondisi fisiknya jauh lebih baik. Setidaknya rasa sakit di bahunya hilang, dan seluruh orang jauh lebih santai. Ya, Long Yuner sangat yakin. Kakak, apakah ini di wajahmu? Long Yuner menatap wajah Long Zaitian, lalu berkata dengan sedikit malu. Gu Qinglian juga bereaksi secara naluriah, melihat wajah Long Zaitian, tetapi itu masalah. Dia cemas ketika melihatnya, dan bergegas untuk memblokir Long Yuner. Yuner, sarapan hampir siap. Kamu harus menyikat gigi dan mencuci muka. Sudah waktunya untuk sarapan. Gu Qinglian berkata dengan cepat. Hah? Oh, oke. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Tapi, kakak, wajahmu. Ketika Gu Qinglian didorong keluar dari dapur, Long Yuner masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gu Qinglian tidak memberinya kesempatan untuk mengatakannya. Dia berurusan dengan Long Yuner, Gu Qinglian akhirnya menghela nafas lega. Ada apa dengan wajahku? Long Zaitian bertanya dengan bingung. Wow, itu bekas ciuman. Sayang sekali, itu semua karena lipstik yang lebih rendah. Ketika saya menghapus riasan saya tadi malam, saya tidak membersihkannya. Gu Qinglian menutupi wajahnya, sedikit malu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menyalakan fungsi cermin ponsel, dan melihatnya, tetapi ada tanda merah samar di pipinya, tetapi itu tidak jelas. Dia tiba-tiba teringat apa yang Long Xiaoxi katakan, mengapa kamu tidak menyalahkannya, itulah yang dikatakan si kentut kecil. Tidak apa-apa, aku akan membelikanmu yang mahal setelah beberapa saat. Tidak jelas. Yuner jelas tidak melihatnya sebagai bekas ciuman tapi aku hanya merasa wajahku memerah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan lembut, dan setelah berbicara, dia melanjutkan untuk membuat sarapan. Apakah kamu benar-benar membelikanku lipstik? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan memiliki beberapa harapan. Bisakah Anda mengidentifikasi 108 warna? Gu Qinglian sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang begitu sulit tentang ini? Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kalau itu cepat cuci. Meskipun tidak jelas, itu tidak terlihat bagus. Apakah kamu akan keluar seperti ini? Gu Qinglian benar lagi untuk Long Zaitian. Jangan khawatir, buat sarapan dulu, lalu pergi mandi nanti. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata tanpa tergesa-gesa. Tidak, sekarang, segera pergi, atau kamu tidak akan diizinkan tidur di malam hari. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Gu Qinglian menjadi cemas, mengambil barang-barang di tangan Long Zaitian, dan kemudian mendorongnya keluar dari dapur. Long Zaitian tidak berdaya, jadi dia hanya bisa pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka lagi. Butuh banyak waktu upaya untuk membersihkan bekas di wajahnya. Setelah setengah jam, sarapan akhirnya keluar, dan seluruh keluarga akhirnya duduk bersama. Hei, ayah, bekas ciuman di wajahmu hilang. Begitu Long Xiaoxi duduk, sebuah kalimat mengejutkan datang, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dan wajahnya yang cantik memerah. Puff, hahaha, gadis kecil, aku tidak berpikir itu bekas ciuman jika kamu tidak mengatakannya, kamu benar-benar peri. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata ini, dia segera menjadi bahagia. Awalnya, dia berpikir bahwa tanda merah di wajah Long Zaitian hanyalah tanda merah, tetapi begitu Long Xiaoxi mengatakannya, dia berpikir kembali. Ya Tuhan, sepertinya begitu. Menjadi benar-benar tanda bibir. Bab 458. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata seperti itu, dia hanya menundukkan kepalanya dan makan sarapan tanpa mengangkat kepalanya. Wajahnya sangat merah sehingga air menetes dari wajahnya. Jika ada lubang di tanah sekarang, dia akan melompat ke bawah tanpa ragu-ragu. Oke, makan milikmu. Ada begitu banyak makanan yang aku tidak bisa tutup mulut. Long Zaitian memandang Long Xiaoxi, menaruh roti daging untuk Long Xiaoxi, dan berkata. Gadis ini benar-benar, panci mana yang tidak bisa dibuka dan diangkat. Hihi, kakak Qinglian, pasangan tua, jangan malu.
Long Xiaoxi tersenyum, sangat jujur dan otentik. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, hanya garis hitam, hampir jatuh ke tanah. Apakah anak ini dewasa? Uhuk, makan dan makan, kamu terlalu banyak bicara, begitu banyak hal yang tidak bisa menghentikan mulutmu. Long Yuner juga melihat rasa malu Gu Qinglian, jadi dia berkata kepada Long Xiaoxi. Oh, baiklah, apa yang memalukan tentang itu? Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia serius dan tulus. Bagaimanapun, dia akhirnya menyelesaikan sarapannya. Gu Qinglian merasa terlalu sulit untuk makan. Kamu akan berbicara omong kosong di masa depan. Percaya atau tidak, kakak Qinglian memukulmu. Setelah sarapan, Gu Qinglian mengambil Long Xiaoxi dan berkata, hihi, kalau begitu aku tidak akan berbicara omong kosong di masa depan. Long Xiaoxi tersenyum, sedikit puas, seolah-olah dia telah berhasil. Melihatnya seperti ini, Gu Qinglian benar-benar ingin memukulnya, tetapi dia enggan. Memegang Long Xiaoxi, Gu Qinglian naik ke atas dan meletakkan Long Xiaoxi di kamarnya, sementara dia berada di depan cermin, membersihkan rias wajahnya. Saya harus mengatakan bahwa melihat saya di cermin, saya memang sangat berbeda hari ini dari sebelumnya. Warna seluruh tubuh saya dan kilau kulit saya harus naik 1 atau 2 tingkat, dan kulit saya terlihat lebih sehat dan lebih sehat. Apakah karena Long Zaitian memberinya pijatan tadi malam? Gu Qinglian sedikit terkejut, sangat nyaman pada saat itu, tetapi tidak dapat dipercaya bahwa setelah pijatan, masih akan ada efek khusus seperti itu. Pada saat ini, Long Zaitian terus bekerja di dapur, membuat makan siang. Karena ada pengaturan khusus hari ini, dia tidak akan pulang pada siang hari, jadi dia berencana untuk menyiapkan makan siang dan membawanya ke Long Defu dan Liping. Di tengah makan, telepon berdering, dan pada saat ini, Gu Qinglian baru saja turun. Anda melihatnya untuk saya akan menjawab telepon. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, menjawab, Long Zaitian keluar. Misterius sepanjang hari. Gu Qinglian mengoceh dengan sungguh-sungguh. Tuan Long, kamu tidak akan lupa hari ini hari apa? Di ujung telepon yang lain, suara Gaoba terdengar. Yah, ada apa? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertanya. Memanggil Tuan Long berarti memberitahu Tuan Long di mana kita bertarung, dan masih ada waktu. Waktu menunjukkan pukul 2 siang ini, di Balai Seni Bela Diri Tiandao di Dongcheng, kota Linjiang. Ketika Gaoba mendengar kata-kata itu, dia berterus terang. Aku tahu, aku akan tiba tepat waktu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Oke, tunggu Tuan Long. Mendengar ini, Gaoba menutup telepon. Setelah Long Zaitian menutup telepon, dia mengirim pesan ke Lu Qingyao dan Qin Xiaomeng, meminta mereka untuk menunggunya. Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao sama-sama tahu tentang Bidou. Di bawah desakan keduanya, Long Zaitian harus setuju untuk menyatukan keduanya. Setelah beberapa saat, Long Zaitian berada di tempat di mana Lu Qingyao dan Qin Xiaomeng setuju untuk bertemu. Long Zaitian memberitahu keduanya bahwa mereka akan membawa Gu Qinglian, tetapi Gu Qinglian hanya tahu bahwa ini adalah diskusi biasa. Jadi Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao harus memperhatikan nada suaranya. Karena dia tidak ingin Gu Qinglian merasa khawatir dengan dirinya. Baru sekitar jam 10 ketika Qin Xiaomeng datang ke pintu secara langsung. Paman aneh, Sister Qinglian, apakah Anda semua di sana? Qin Xiaomeng berteriak ketika dia memasuki pintu. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menungguku? Apa yang kamu lakukan di sini? Long Zaitian sedikit terdiam, dan ketika dia sedang makan, Long Xiaoxi datang. Wah, harum sekali, aku mencium bau yang enak, sangat harum, sup apa itu, bolehkah aku mencicipinya? Qin Xiaomeng mengabaikan Long Zaitian sama sekali, tetapi tulus. Long Zaitian mendengar kata-kata, itu hanya garis hitam. Anda Qin Xiaomeng adalah seorang wanita, wanita tertua dari keluarga Qin, dapatkah Anda sedikit pendiam seperti wanita tertua? Bagaimana Anda tahu apa yang harus dimakan sepanjang hari panjang? Long Zaitian sangat tidak bisa berkata-kata. Ini sup bebek tua yang baru saja direbus. Jika kamu ingin mencicipinya, aku bisa mengambilkan mangkuk untukmu. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya tersenyum dan berkata, dia sangat jelas bahwa Qin Xiaomeng selalu lebih gigih dalam makan. Oke, terima kasih Sister Qinglian, kalau begitu aku akan diterima. Mendengar ini, Qin Xiaomeng tersenyum bahagia, matanya menyipit. Kapan kamu sopan? Long Zaitian terdiam saat mendengar kata-kata itu. Hei, paman yang aneh, mengapa kamu merasa seperti yin dan yang, dan kamu terlihat seperti jalang? Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata ini, dia langsung tidak senang dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Biarkan dia sendiri, dia memang seperti itu. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian melirik Long Zaitian, dan dengan ekspresi cemberut. Dia datang ke Qin Xiaomeng dengan semangkuk sup di tangannya. Terima kasih, Sister Qinglian. Qin Xiaomeng tersanjung. Mengapa kamu di sini? Pada saat ini, Long Xiaoxi turun, menginjak sandal kecil, mengenakan piyama kelinci, dengan tangan di sakunya, wajahnya dingin dan asli. Gadis kecil, kenapa aku tidak bisa datang? Qin Xiaomeng menjadi tidak senang ketika dia mendengar kata-kata ini.
Dia selalu merasa bahwa gadis ini memiliki pendapat besar tentangnya. Sedikit rakus. Long Xiaoxi membuat wajah dan berkata kepada Qin Xiaomeng, lalu pergi ke dapur untuk mengambil semangkuk sup dan meletakkannya di seberang Qin Xiaomeng. Naik ke meja dengan susah payah, dan juga mulai memotong sepotong besar daging. Kamu tidak jauh lebih baik. Qin Xiaomeng berkata dengan marah. Saya tidak tahu apakah saya masih anak-anak atau tidak. Long Xiaoxi berkata dengan benar. Kau tahu kau masih anak-anak. Tak tahu malu. Qin Xiaomeng terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, anak itu masih tahu bahwa dia masih kecil, dan anak itu hidup dengan sangat baik. Bukankah kamu mengatakan bahwa kompetisi sudah waktunya? Dengan siapa lagi kamu pergi? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan hanya bertanya. Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao, biarkan mereka melihat dunia. Lagi pula, saya mendapat gaji bulanan 100.000 yuan sebulan dari Longteng Group. Long Zaitian sibuk dan berkata ringan. Kamu akhirnya menemukan hati nuranimu. Gu Qinglian melirik Long Zaitian dan berkata dengan marah. Long Zaitian hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. Setelah tadi malam, saya merasa tubuh saya jauh lebih baik, dan semangat saya jauh lebih baik hari ini, dan punggung saya tidak lagi sakit. Gu Qinglian berkata dengan kagum. Saya akan memberi Anda pijatan ini setiap hari selama sebulan, dan tingkat kesehatan tubuh Anda akan naik 1 atau 2 tingkat. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, Long Zaitian tidak terkejut dengan efek seperti itu. Bab 459. Teknik pemijatannya awalnya sangat istimewa. Selain itu, dia menanamkan sebagian ke tubuh Gu Qinglian. Itu normal jika tubuhnya merasa nyaman. Sekitar pukul 11, Long Zaitian membawa mereka keluar. Qin Xiaomeng juga mengambil mobil Long Zaitian dan pergi ke rumah sakit Long He bersama. Setelah melihat Long Defu dan Li Ping dan menetap di Long Xiaoxi, Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi, dan tentu saja Qin Xiaomeng pergi bersama mereka. Masih di tempat yang sama, Lu Qingyao sedang menunggu mereka di depan Longteng Group. Selamat pagi, Tuan Long, guru yang baik, saudara perempuan yang baik. Setelah masuk ke dalam mobil, Lu Qingyao menyapa mereka masing-masing dengan sangat sopan. Paman yang aneh, di mana janjimu? Pada saat ini, Qin Xiaomeng berbicara. Paman aneh ini selalu menjaga segala sesuatunya tetap misterius. Dongcheng, Aula Seni Bela Diri Tiandao. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan. Tempat itu, saya telah mendengar bahwa ada Aula Seni Bela Diri di sana. Merekrut siswa, mengajar seni bela diri, dan petinju di sana dikatakan cukup bagus. Saya tidak berharap bahwa Thunder Tiger memilih tempat itu. Seharusnya lebih cocok untuk sarangnya kan? Qin Xiaomeng bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini bukan pertarungan hidup dan mati. Pria itu baik kepada mereka. Bahkan jika kita kalah, tidak akan sampai mencabik-cabik wajah kita. Oleh karena itu, Bidou lebih cocok ditempatkan di suatu tempat seperti aula seni bela diri ini, dan itu akan terlihat lebih harmonis. Lu Qingyao berbicara dengan fasih, dan analisisnya tampaknya masuk akal. Ngomong-ngomong, aku hanya penonton. Kali ini, aku harus melihat paman aneh. Paman aneh, katakan padaku sekarang, apakah kamu panik? Qin Xiaomeng mengatakan sesuatu yang otentik. Tidak, apa gunanya panik? Selain itu, tidak perlu panik sama sekali. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah ahli di kota Linjiang, tetapi ada orang di luar dunia ini, dan ada gunung di luar gunung. Di dunia ini, ada banyak orang yang belum pernah berhubungan dengan para master. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Gu Qinglian mendengarkan percakapan beberapa orang, tetapi dia merasa bahwa itu ada di awan, seolah-olah mereka mengetahui sesuatu yang tidak dia ketahui. Sekitar 1 jam kemudian, rombongan akhirnya tiba di Balai Seni Bela Diri Tiandao. Satu balai seni bela diri Tiandao terletak di Dongcheng dan merupakan salah satu ruang seni bela diri yang lebih terkenal di kota Linjiang. Ketika mereka melihat postur di depan aula seni bela diri Tiandao, mereka sedikit terkejut. Mereka melihat bahwa di luar, ada semua akademi yang mengenakan pakaian pelatihan, berdiri di kedua sisi, berbaris. Setelah Long Zaitian memarkir mobil, dia berjalan mendekat. Selamat datang Tuan Long di Balai Seni Bela Diri Tiandao. Semacam siswa membungkuk 90 derajat untuk menyapa. Postur seperti itu membuat Gu Qinglian dan yang lainnya tidak nyaman, tetapi Long Zaitian terlihat terbiasa, dan berjalan masuk bersama Gu Qinglian. Penampilan Gu Qinglian tidak diragukan lagi menarik perhatian semua orang, dan kecepatan untuk kembali dapat dikatakan cukup tinggi. Dilihat oleh begitu banyak orang, Gu Qinglian memegang lengan Long Zaitian dengan gugup. Lagi pula, dia belum pernah ke tempat seperti itu. Hahaha, Kakak Long, aku tidak menyangka kamu datang sepagi ini. Selamat datang. Pada saat ini, Lei Hu membawa sekelompok orang dan berjalan keluar dari dalam, tertawa terbahak-bahak, sangat hangat dan otentik. Ya, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Tepat ketika Lei Hu hendak berbicara, dia melihat bahwa selain Lu Qingyao dan Qin Xiaomeng, Long Zaitian memegang seorang wanita yang sangat cantik dan intelektual di lengannya. Dia sedikit terkejut, dia kagum dengan wanita cantik ini.
Apakah ini saudara laki-laki dan perempuan saya? Lei Hu memandang Gu Qinglian dan bertanya. Dia adalah istriku, nama keluarganya adalah Gu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Long sangat beruntung, istri Tuan Long sangat cantik. Aku benar-benar iri pada orang lain. Lei Hu menghela nafas dengan cukup otentik. Halo, Gu Qinglian juga menyapa, meskipun dia tidak mengenal Lei Hu, dia mengatakannya dengan sopan. Baiklah, silahkan masuk. Lei Hu sangat lugas. Sejujurnya, dia membuat isyarat undangan, dan dia adalah orang pertama yang memimpin. Tidak lama kemudian, mereka berempat memasuki lapangan bela diri yang besar. Tidak banyak meja dan kursi di lapangan bela diri, hanya ada banyak meja rendah di sekitarnya. Pada saat ini, sudah ada banyak orang dengan pakaian pelatihan yang duduk di meja menunggu. Di atas meja, ada beberapa set teh dan teh harum. Suasana seluruh bidang kompetisi agak elegan, yang membuat orang merasa cukup baik. Long Zaitian juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka pria kasar seperti Lei Hu akan memiliki sisi anggun seperti itu. Tuan Long, saya memiliki 3 hal baik dalam hidup saya. Saya suka seni bela diri, saya suka teh, dan saya suka berteman dengan pahlawan. Hari ini, teh saya adalah teh puer yang dipetik dari embun pagi di gunung, dan teh tua yang telah disembunyikan selama 15 tahun. Jika harganya puluhan ribu dolar, itu harus dianggap sebagai teh yang enak. Hari ini, saya akan belajar dari pahlawan seperti Tuan Long. Ini benar-benar kegembiraan yang luar biasa di kehidupan. Lei Hu sangat lugas, dan Long Zaitian sedikit terkejut bahwa orang kasar seperti Lei Hu benar-benar suka minum teh. Teh berusia 15 tahun memang teh yang enak, dan pintu masuknya penuh dengan rasa bertahun-tahun. Kakak, kamu masih punya anggur yang enak dan enak. Pada saat ini, adik laki-laki di samping Lei Hu mengingatkan dengan suara rendah. Pergi. Sungguh gangguan. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia sangat tidak senang dan berkata. Mata macam apa ini? Apakah Anda menghususkan diri dalam menghancurkan platform? Lei Hu sedikit terdiam di dalam hatinya. Ketika adik laki-laki itu mendengar kata-kata itu, dia juga menghancurkan mulutnya, merasa sedikit malu. Ini memang teh yang enak, dengan rasa yang lembut, dan rasa usianya tidak ada bandingannya dengan teh baru biasa. Long Zaitian menyesap dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, Gu Qinglian juga terkejut. Teh ini sangat mahal, satu tael 10.000 yuan, bukankah nilainya lebih dari emas? Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya seperti Long Zaitian. Aromanya cukup harum, tapi rasanya tidak seperti teh bertahun-tahun. Bagaimana Anda mengetahui rasa bertahun-tahun? Gu Qinglian menoleh ke samping dan bertanya pada Long Zaitian di sampingnya. Di masa depan, aku akan membawamu ke paviliun Xiao Yuqian untuk berjalan-jalan. Jika kamu minum banyak, kamu bisa merasakannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi sedikit terkejut. Paviliun Xiao Yuqian, itu adalah tempat yang sangat mewah. Saya tidak dapat melihat bahwa orang ini masih sering masuk dan keluar dari tempat kelas atas semacam itu. Hahaha, aku tidak menyangka Tuan Long adalah seseorang yang mengerti teh. Aku, Lei Hu, telah menemukan orang kepercayaan. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia tertawa, sangat tulus dan otentik. Yah, tidak tahu kapan harus mulai bisnis. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir tentang itu. Masih ada sedikit waktu sebelum jam 2. Tuan Long bisa bersiap dengan baik. Lagi pula, kamu ingin bertarung di atas roda. Sangat penting bagimu untuk menyesuaikan keadaanmu. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia sangat memperhatikan keasliannya. Pertempuran roda apa? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, menatap Long Zaitian, dan bertanya dengan lembut. Bab 460. Pertempuran roda adalah satu melawan banyak. Mereka naik satu persatu, jika Paman Aneh jatuh maka dia kalah. Qin Xiaomeng juga mendengar bisikan Gu Qinglian dan Long Zaitian, dan menjelaskan dengan sabar. Apa? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kamu bodoh? Jadi bagaimana kamu bisa menang? Lupakan saja, lebih baik kamu berhenti membuat masalah, ayo kembali. Mendengar ini, Gu Qinglian memandang Long Zaitian, dia merendahkan suaranya, mengerutkan kening, dan berkata dengan marah. Orang-orang ini adalah semua orang yang berlatih seni bela diri, tidak peduli seberapa kuat Long Zaitian, bisakah dia mengalahkan begitu banyak orang? Ini terlalu gegabah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara. Tetapi meraih tangan kecil lembut Gu Qinglian dengan senyum di wajahnya. Berhenti tertawa. Gu Qinglian berkata dengan marah. Apa yang dia pikirkan dalam pikirannya? Dengan begitu banyak orang, tidak mungkin untuk menang, kan? Meskipun untuk saling belajar, jangan terlalu mempermalukan diri sendiri di ring tinju. Jika Anda tidak memperhatikan kepalan tangan dan kaki Anda, apa yang harus Anda lakukan jika Anda melukai diri sendiri? Gu Qinglian sangat khawatir. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, saya akan mengakui kekalahan pada waktunya. Anda dapat melihat bahwa mereka tidak jahat dan menginginkan hidup saya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu,
dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Gu Qinglian sengaja merendahkan suaranya, tapi Long Zaitian berbicara dengan volume normal, dan semua orang mendengar kata-katanya. Kakak dan kakak ipar tidak perlu khawatir, kita hanya belajar dari satu sama lain. Setelah memulai, Tuan Long tidak akan dalam bahaya. Selain itu, Tuan Long sudah mengatakan bahwa jika kamu tidak bisa bertarung dan mengakui kalah tepat waktu, kamu tidak perlu khawatir. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia juga berkata. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara, tetapi menatap Long Zaitian dengan wajah kesal. Mengapa bajingan ini selalu melakukan hal-hal berbahaya di belakang punggungnya? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Long Zaitian menepuk punggung tangan Gu Qinglian dan berkata dengan lega. Hati-hati sendiri. Gu Qinglian masih sedikit khawatir. Yah, jangan khawatir. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga berdiri dan berjalan ke tempat latihan. Orang-orang yang duduk di sekitar cukup jauh dari pusat tempat latihan, karena tempat ini sangat besar dan mewah. Lebih dari selusin orang masuk tempat untuk berdiskusi. Semuanya lebih dari cukup, dan mereka bisa memberi mereka cukup ruang untuk dipajang. Guru, jangan khawatir, Tuan sangat kuat. Bahkan kakek saya bukanlah lawannya. Kakek saya bahkan tidak memiliki 3 jurus di tangannya. Lu Qingyao memandang Gu Qinglian sedikit khawatir, dan berkata kepada Gu Qinglian. Kakek Anda. Gu Qinglian berkata dengan ragu bahwa kakek Lu Qingyao adalah Lu Xuanji. Dia tahu itu, tapi dia tidak tahu banyak. Kakek saya juga seorang ahli terkenal di Laut Cina Timur. Masih belum ada apa-apa di depan Tuan, dapat dilihat bahwa kekuatan Tuan cukup menakutkan. Lu Qingyao berkata begitu. Semoga begitu. Gu Qinglian masih sedikit khawatir. Dia tahu bahwa Long Zaitian cukup kuat, dan bahkan pembunuh itu mati di tangan Long Zaitian, kekuatan seperti itu tidak mudah. Bos Lei, datang dan kirim pasukan. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa hari ini, aku, Long Zaitian, akan mengambil alih mereka satu persatu. Long Zaitian berdiri di tengah venue, Long Zaitian membungkukkan tangannya pada Lei Hu dengan sopan, dan berkata. Tuan Long sangat berani, orang-orang ini semua adalah pemain bagus di stadion tinju bawah tanah Hongdao Kou saya. Meskipun mereka satu di setiap level, mereka semua adalah eksistensi tingkat tinggi. Total ada 33 orang. Jika Anda menambahkan saya, ada 34 orang. Hu Liu dan Tuan Sui Sansheng menderita beberapa luka, jadi mereka tidak datang hari ini. Adapun cara bertarung, Tuan Long tidak tahu apakah dia punya saran. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia juga berdiri, menangkupkan tangannya, dan berkata. Sejujurnya, dia memiliki kepercayaan penuh dalam pertarungan hari ini, 33 orang teratas di Hongdao Kou Boxing Arena, ditambah 34 orangnya sendiri, semuanya datang. Terlalu merepotkan untuk berbicara satu persatu. Saya pikir pertempuran akan diselesaikan dalam 5 pertandingan. Long Zaitian merenung sejenak, lalu berkata. Ketika dia mengatakan ini, itu menimbulkan sensasi. Apa artinya menyelesaikan pertempuran dalam 5 pertandingan? Saya tidak tahu apa maksud Tuan Long. Apakah Tuan Long berarti kamu bisa memiliki lebih dari satu musuh? Menyelesaikan pertempuran dalam 5 pertandingan berarti bahwa setiap permainan rata-rata memiliki setidaknya 6 orang, dengan satu musuh 6, atau bahkan lebih. Siapa yang kamu pandang rendah? Itu terlalu arogan, dan kamu menganggap dirimu sebagai Superman. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua membicarakannya. Mereka belum pernah mendengar cara bertarung seperti itu. Pertempuran roda sudah cukup berlebihan, dan gila memiliki lebih dari satu musuh. Gu Qinglian, Lu Qingyao, Qin Xiaomeng dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bahkan mereka merasa bahwa Long Zaitian tidak menganggap serius orang lain. Tuan Long, apakah Anda bercanda? Lei Hu mendengar kata-kata itu dan bertanya. Ya, tapi jangan bercanda, ini juga menghina, kan? Itu benar, jika itu menyebar, orang lain akan mengatakan bahwa kami menggertakmu. Itu benar, 1 lawan 6 terlalu tidak sopan bagi kita sebagai manusia. Setelah Lei Hu berbicara, semua orang menindaklanjuti. Mereka setuju untuk berdiskusi, tetapi pihak lain sangat arogan. Hanya saja waktunya lebih mendesak, dan saya akan mulai dengan tangan yang lebih berat. Saya harap Anda tidak keberatan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak peduli sama sekali, dia hanya berkata dengan enteng. Saudaraku, bicaralah, apa yang kamu lakukan? Itu benar, kakak, beri aku kata, datang saja seperti ini, kami benar-benar ingin melihat seberapa kuat dia. Saudaraku, angkat bicara, aku bersedia menjadi angkatan pertama. Semua orang merasa terhina dan bertanya kepada Ying satu demi satu. Jelas, kata-kata Long Zaitian membuat marah publik. Tuan Long, apakah Anda yakin? Lei Hu bertanya lagi. Itu dia, 10 untuk batch pertama, 10 untuk batch kedua, dan semuanya untuk batch ketiga, jadi hampir semuanya harus selesai. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum ringan. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang menjadi dingin. Ini tidak lagi arogan, ini meremehkan orang lain, dan ini semacam penghinaan bagi mereka. Lei Hu juga sangat ingin tahu, apakah kekuatan Tuan Long ini benar-benar dilebih-lebihkan.
Ini semua adalah petinju profesional, dan kekuatan pukulan setidaknya harus 250 kilogram. Melihat tubuh Long Zaitian, dia benar-benar bisa mengatasinya. Oke, kalau begitu ikuti apa yang Tuan Long katakan, 10 dari kalian, pergi dulu. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia memerintahkan 10 orang secara acak. Tetapi dia ingin melihat apakah Tuan Long ini benar-benar menakutkan. Ketika 10 orang yang dipanggil oleh Lei Hu mendengar kata-kata itu, mereka semua berdiri dan keluar dari antrian. Jangan khawatir, bos, kita tidak perlu pergi ke angkatan kedua, kita bisa menyelesaikan semua masalah. Ya, kami adalah petinju profesional, kami dapat menyelesaikan semua masalah sepenuhnya. 1 lawan 10, jika kita bukan lawannya, kita akan pulang dan mengolah ladang. Mereka yang dipanggil ke petinju mengucapkan retorika satu demi satu, dan untuk sementara, mereka bersemangat untuk mencoba. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.